menambah perekonomian masyarakat, dan yang terpenting dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Melalui Saran Sehat ini, harapan besar kita bersama akan melahirkan gagasan-gagasan konkret, strategi, sinergi antara pemerintah, badan usaha, dan masyarakat, serta seluruh lembaga yang ada di Aceh Barat juga bisa ikut andil mengawasi dan memberikan masukan untuk Aceh Barat yang lebih baik dan maju. Acara ini terlaksana berkat kerjasama tim yang solid. Terima kasih banyak kepada seluruh panitia Saran Sehat format mengunggah investasi yang sudah siang dan malam bekerja tanpa mengenal lelah. Tak lupa kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi lebih demi sukses dan terlaksananya acara kita di pagi yang indah ini. Semoga kebaikan Bapak Ibu sekalian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membalas kebaikan Bapak Ibu sekalian. Harapan kami, acara Saran Sehat ini berjalan dengan lancar dan bisa melahirkan rekomendasi yang dapat kita lanjuti bersama demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Aceh Barat. Kami selaku Ketua Umum Forum Masyarakat Aceh Barat pada hari ini Sabtu tanggal 24 Mei 2025 dengan ini acara Saran Sehat format menggugah investasi dengan tema strategi investasi melalui hilirisasi industri guna meningkatkan perekonomian dan pendapatan asli daerah secara resmi dibuka. Sebelum kami akhiri, izinkan kami untuk berpantun. Dijawab ya. Mentari terbit di ufuk timur. Embun pagi masih membasahi. Hilirisasi membawa nilai luhur. Sumber daya dikelola sendiri. Pat raduk yang hana mirah, pat penerah yang hana baju, pat tuto yang hana salah, hana ba'awai, mungkin nabaludo. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warḍiyatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut. Allah pada hari yang berbahagia raya ini telah memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga berada di dalam fasilitasi dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk menjadikan sebuah upaya pendapatan asli daerah itu, baik pendapatan asli desa meningkat. Rata-rata desa punya potensi, cuman dari gagasan dan galian yang perlu strategi yang baik, mungkin butuh campur tangan seperti dari narasumber yang ada pada hari ini seperti Bapak Dr. Mungkin ada kisi-kisi dan pola-pola yang bisa dijalankan dan juga bangun saya. Seperti kami hanya sebagai mengadvokasi hal-hal yang barangkali mungkin bisa ditindak dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagai sebuah kebijakan yang akan dilahirkan. Sering juga kami berdiskusi sama Bang Said dan teman-teman yang lain mengenai pendapatan asli daerah, termasuk dengan skala yang besar. Pada hari ini kami juga pernah membicarakan terkait employer itu memang membutuhkan anggaran sekitar 1,7 D yang pada hari ini eksploitasi batu bara yang sangat luar biasa. Kita memiliki 6 UP di Aceh Barat, namun fasilitasi pemerintah hari ini yang barangkali belum bisa tercapai dikarenakan dengan kondisi-kondisi keuangan dan sebagainya, sehingga para pelaku investasi, para investor yang ada di kita ini terkendala dengan hauling seperti yang saat ini. Sebenarnya kita kan butuh eksploitasi untuk mendapatkan yang pertama dana bagi hasil dan sebagainya, dan bagaimana kewajiban-kewajiban yang lain selaku perusahaan, selaku daerah yang notabene kita memiliki 6 perusahaan IUP batubara dan 1 IUP emas, 3 IUP emas malah sekali. Namun apa cerita pada hari ini? Kita pendapatan di tahun 2024 masih 1,143 miliar.
dari PAD. Maka mungkin pada hari ini ada strategi dari teman-teman, ada untuk bagaimana daerah bisa berkembang dan pencapaian PAD itu di tahun 2025 dengan kehadiran Bapak Bupati dan teman-teman yang lain, sehingga bisa menjangkau capaian dan target yang ingin kita capai untuk PAD Aceh Barat di tahun 2025 ini. Barangkali dari saya pada hari yang berbahagia ini sebagai awal pembukaan, perkenalan dan sebagainya mungkin sudah saya sampaikan sekalian tadi. Ini saja dulu sebagai bahan diskusi nantinya. Maka lebih dan kurang saya mohon maaf. Bila hidup hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam bentuk memberikan sebuah ruang kepada pihak-pihak yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah melalui BUMD pastinya, kemudian melalui pemanfaatan aset daerah untuk investasi. Nah, hari ini kita ketahui bahwa pemanfaatan aset daerah itu juga masih terbatas, diakibatkan aset daerah belum memiliki wilayah-wilayah strategis yang sebelumnya diadakan. Artinya kita masih kali ini masih ada hanya pelabuhan dan bangunan yang kita sewakan atau kita pastikan. Apa itu investasi? Daerah harus berani berinvestasi seperti yang sudah kita sampaikan Pak Maini, bahwa punya potensi pertambangan. Pertambangan ini ada beberapa manfaat dan ada negatifnya. Kita tidak boleh melupakan bahwa manfaat dan negatif. Tapi kita bisa meminimalisir negatif dengan memanfaatkan potensi pertambangan seluas-luasnya. Seperti misalnya salah satunya adalah membuat perusahaan-perusahaan daerah yang bisa berhubungan langsung dengan potensi tersebut. Kita mulai dari perkebunan dulu. Artinya, misalnya ada sebuah BUMD khusus bergerak di bidang perkebunan. Itu bisa kita kerjasamakan dengan para BUMD di kampung-kampung. Misalnya BUMD tersebut sebagai pemasok buah sawit yang bekerjasama dengan PKS. Jadi BUMD tersebut bersama dengan BUMD membeli sawit-sawit di masing-masing desa BUMD tersebut. Artinya sehingga dia menjadi pemasok pada PKS-PKS yang ada di Kabupaten Aceh Barat, bahkan ke PKS lainnya. Itu salah satu yang kita katakan bahwa ruang potensi yang dapat digunakan oleh pemerintah melalui BUMD. Kemudian pada sektor pertambangan juga seperti itu. Artinya di sini pertambangan itu bukan hanya mengeksploitasi lahan yang ada di lokasi, tetapi juga bisa menjadi sebagai trading, penjual. Disitulah terjadi hal-hal yang bersifat investasi, mendapatkan multiplier effect, sehingga menciptakan PAD bagi daerah untuk kemandirian daerah. Jadi hari ini pemerintah itu harus berani keluar dari zona nyaman. Jangan kita ini selalu melihat bahwa kita mengharapkan dari pihak investor saja. Kenapa? Karena investor ini dia melihatnya jangka panjang pada satu hal wilayah investasi. Pertama adalah kenyamanan, kemudahan perizinan, kemudian sosial. Itu menjadi hal kenapa investor-investor itu lama prosesnya di dalam suatu daerah yang akan dia melakukan investasinya. Banyak investor-investor datang, kemudian hanya lihat proses tapi tidak jadi. Mungkin teman-teman sendiri pernah membawa investor,
Nah, kenapa? Karena juga kita tidak cukup data. Data artinya investor menyatakan bahwa wilayah ini berdasarkan RT RW-nya sudah sesuai dengan wilayah investasi. Artinya jangan sampai nanti mereka membangun bertumpang tindih dengan izin lainnya. Itu salah satu yang perlu menjadi perhatian pemerintah ke depan. Pertama, pemerintah menciptakan ruang investasi itu dalam bentuk RT RW yang mendukung investasi. Kemudian dari segi pertanian, hari ini mungkin dari PUPR sendiri sudah menggambarkan tentang pembangunan berkunci ya, dengan investasi yang sangat besar, artinya untuk mendukung program ketahanan pangan. Nah, hilirisasi industri itu adalah menciptakan nilai tambah yang dari produk setengah jadi atau menjadi produk jadi, yang akan menciptakan suatu industri dan menciptakan lapangan kerja. Industri ini di mana dampak yang akan meningkatkan PAD? Pertama adalah meningkatnya PDB-nya. Di mana ada industri yang terjadi objek bangunannya, kegiatannya itu juga meningkatkan PAD bagi daerah dalam bentuk PDB-nya, kemudian dana bagi hasilnya yaitu melalui PPH, PPN dan lainnya pastinya. Nah, inilah yang sebenarnya yang harus dilakukan oleh pemerintah, menciptakan ruang-ruang investasi dengan keluar dari zona nyaman. Saya di bidang aset sendiri melihat bahwa hari ini memang kami akui aset PMK itu masih sedikit yang bisa kita investasikan selain dari sewa-sewa toko. Namun ada ruang apabila BUMD bisa bekerjasama dengan BUMD, itu akan menciptakan sebuah potensi yang lain. Bukan berarti kita akan memonopoli pihak ketiga, bukan. Tetapi artinya kita akan memitrakan pihak ketiga itu bersama dengan BUMD dan BUMD, sehingga tercapailah apa yang kita harapkan, investasi bersama, membangun dari daerah sampai dengan kabupaten. Nah, itu konsep itu yang hari ini mungkin belum terlaksana sama kita. Tapi mudah-mudahan di sini ada Pak Ahmad Yani juga akan berusaha bisa ke depannya mendorong di pemerintah untuk bisa mandiri dari segi meningkatkan investasi daerah. Mungkin sementara sebagai gambaran awal saya sampaikan hal ini untuk mungkin nanti ada hal-hal yang bisa kita sharing. Saya akan berusaha menyampaikan sebaik-baiknya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Aceh Barat yang disingkat dengan AKU ini kita kenal dengan rasa syukur dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Penghormatan dan kemuliaan, saya mohon izin tidak dapat saya sebutkan secara satu persatu. Pertama kepada ketua ahli, dan kita hari ini adalah ahli semua, karena yang tadi adalah unsur UKB, LSM dan semua berkontribusi untuk itu. Jadi tidak dalam konteks top down kami menceramai, tapi dalam suasana bertenang saling kita berdiskusi secara ideologis. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kepada kami disuguhkan satu topik, ya. Topik itu adalah pokok pembicaraan. Tema adalah menggambarkan isi secara keseluruhan apa yang mau kita rekomendasikan nanti, Pak Menteri. Topik yang kita perbincangkan adalah menarik sekali, strategi industri dan hilirisasi guna meningkatkan perekonomian dan pendapatan asli daerah. Mari kita lihat di dalam latar belakang. Saya sudah membuat bentuk PowerPoint semi makalah. Sebenarnya PowerPoint itu kan poin-poin penting saja, tapi tidak elok rasanya kalau saya tidak tulis, Pak. Jadi ada pegangan yang bisa kita pegang sebagai salah satu bagian naskah akademik. Kalau barangkali saya lupa, bisa dikoreksi. Kalau ini benar, bisa diusul. Sebelum saya menyampaikan hal spesifik dan esensi berkenaan dengan strategi yang mau kita diskusikan pada saat ini adalah, izinkan saya menyebutkan satu hal penting yang perlu kita catat pada hari yang sangat berbahagia ini.
Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18b, Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menempatkan Aceh sangat luar biasa. Pak Murdani perlu diingat. Di ayat 1 dijelaskan di sana, negara mengakui dan menghormati satuan pemerintah daerah berstatus khusus atau istimewa. Itu bisa kita catat semua sebagai dasar pijakan. Bagaimana dengan Aceh? Aceh selain daerah istimewa dan Aceh diberikan ruang sebagai daerah khusus. Sebagai daerah khusus, itu sanksinya adalah seperti negara bagian yang diberi hak-hak khusus bagi Aceh, tentu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini sebagai jembatan yang dapat kita gunakan. Yang kedua, di ayat 2, negara mengakui dan menghormati satuan masyarakat hukum adat. Ini satu potensi yang sangat luar biasa, sehingga wilayah kita itu bisa kita kelola yang disebut dengan MUKI. Nah, ternyata kita abai hari ini. Pada satu-satunya konsep masyarakat adat itu ada MUKI yang dikenal mendunia di dalam kanun keutamaan. Dan hak-hak tradisionalnya sepanjang dia masih hidup. Apa salah satu hak tradisional yang ini bersinergi berkohesi dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 3 ayat 1 menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Inilah strategi Pak Prabowo bersama Pak Gibran sebagai Wakil Presiden. Beliau membangun koperasi merah putih. Bahwa koperasi itu adalah usaha bersama yang non-diskriminatif dan non-eksploitatif. Tidak ada yang dijahati, tidak ada yang dimanfaatkan. Sehingga filosofi Buya Krung dan Buya Tama Marasuki ini bisa kita hindari seminimal mungkin. Jadi koperasi itu adalah soko buruh yang termaktub di Undang-Undang Dasar. Apa satu hak tradisional yang kita punya hari ini di Aceh adalah pemawa. Pemawa itu adalah bagi hasil. Jadi kalau ada lahan kita kepada investor barangkali 70%, kepada kita pemilik 30%. Tapi apapun yang digali di dalamnya, kita masih punya hak atas tanah itu. Dan tanah itu tidak perlu dijual. Karena tanah adalah bukan sesuatu yang diproduksi, tidak bisa diterbarukan, tapi sesuatu yang Allah takdirkan. Bila kita berpindah tanah, sulit sekali untuk kita dapat kembali. Dan ini adalah potensi yang kita miliki, yang harus kita berliterasi hari ini dan diberikan ruang oleh negara sangat luar biasa. Puji belum pernah apa lagi ini? Nyambung ya, baik. Ternyata negara Kesatuan Republik Indonesia telah menghormati Aceh sangat luar biasa kedudukannya sebagai daerah khusus dan sekaligus sebagai daerah istimewa. Kalau kita lihat Yogyakarta cuma daerah istimewa, bukan daerah khusus. Jakarta dan Papua hanya daerah khusus, bukan daerah istimewa. Kalau kemudian stagnan hari ini dalam konteks strategi investasi yang kemudian melalui hilirisasi belum optimal, mungkin ada yang something wrong, ada yang salah dalam tata kelola kita selama ini. Pada dasar regulasi yang begitu sangat terbuka lebar diberikan oleh negara, tinggal bagaimana aktualisasi yang perlu kita lakukan agar optimalisasi potensi alam yang tadi disinggung kita mulai dari desa itu sangat luar biasa, itu dapat kita manfaatkan dengan baik. Tentu dalam regulasi yang disediakan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Patut kita bersyukur, dan inilah yang dicontoh konsepnya oleh Brunei Darussalam. Yang menjadi aneh sedikit Pak Tengku Saleh, konsep-konsep Aceh itu pakai mendunia, tapi ada juga berolahraga. Ada majelis adat Aceh itu potensi Aceh dalam rangka hadir menjawab keistimewaan. Tetapi ternyata tidak dipakai. Baik, saya lanjutkan. Kali ini sudah saya tulis yang lain ya. Yang kedua adalah Aceh diberikan ruang sebagai daerah istimewa
melalui Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999, Pak Amten. Nah, ya. Keislaman pertama dalam rangka mewujudkan pelaksanaan dinul Islam, sehingga konsep rahmatan lil alamin harus ada di negeri ini. Alam boleh digali, tapi ekosistem tetap kita jaga dengan baik. Konsep ekonomi tadi tidak ada yang terlukai dan tidak ada yang dicelakai. Artinya apa? Ada simbolis mutualisme yang datang mendapat rezeki, yang mempunyai wilayah pun dapat hidup sejahtera. Itu konsep rahmatan lil alamin. Oke. Berikutnya secara lebih spesifik, bagaimana dalam tataran praksis kita laksanakan strategi ini, maka ada undang-undang pemerintah Aceh yang hari ini diakui oleh negara dan tentu adalah patut kita hormat dan rasa syukur kepada pemerintah pusat atas pemberian nilai-nilai yang amat sangat luar biasa dan luhur kepada Provinsi Aceh hari ini. Saya pikir boleh kita tepuk tangan sebagai apresiasi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tapi kita lihat bahwa harus ada sinergitas apa yang ada di pusat dengan apa yang ada di daerah. Nanti baru kita diskusi lebih lanjut pada topik-topik spesifik. Apa yang sedang diinginkan oleh negara, hilirisasi adalah istilah yang kita dengar dalam perencanaan ekonomi Indonesia, terutama di sektor industri dan pengolahan sumber daya alam dalam konteks visi Indonesia Emas 2045. Dan ini harus bersinergi dengan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah, termasuk pemerintah provinsi. Jangan Jakarta menginginkan yang lain, provinsi menginginkan yang lain, lalu daerah yang lain. Ibarat kata orang Malaysia, tulis lain, baca lain, jadi bahkan dulunya tak berguna. Bahwa visi dan misi yang ada di kabupaten kota itu harus bersinergi, berkohesi dengan visi dan misi provinsi dan bersinergi dengan visi dan misi Presiden Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu menurut hemat saya. Karena itu apa yang dilakukan oleh format saya lihat ini gayung bersambut, memfasilitasi agar bisa kita duduk bersama, bahwa anak bangsa ini harus berkontribusi, bahwa berhasil Aceh Barat kita bangun dalam suasana ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi tugas kolektif kita semua. Jadi jangan lagi bersurah di kaki lima. Siapa yang gagal hari ini adalah gagalnya orang Aceh Barat, bukan gagal Pak bukan, adalah gagal kita semua. Tapi saya aku yakin kita belum gagal, masih punya kesempatan yang sangat luar biasa. Sebelum saya lanjutkan, saya lama di Malang, Jawa Timur, selama di Bandung, dapat tugas belajar. Apa yang saya amati di sana, desa sebagaimana Pak Amjen katakan tadi, luar biasa mendapat kesempatan untuk berbuat, diberikan hak otonomnya. Di tangan-tangan orang-orang Bandung itu semua terurai dari benda yang sangat kreatif, lewat proses hilirisasi. Bapak tahu, ada kearifan Aceh sebenarnya megang. Begitu megang, maka ribuan kerbau yang kemudian disembelih, kulitnya terbuang begitu saja. Ternyata di tangan masyarakat Bandung itu, kulit itu menghasilkan satu produk yang sangat multiguna dan dengan jenis varian yang sangat luar biasa. Bapak tahu, bola sepak itu dari kulit biri-biri Bandung itu diproduksi di Cibaduyut, disepak oleh Maradona. Itu kan? Itanya pakai sipak itu kerupuk. Padahal di depan mata dengan kearifan lokal Aceh, hari megang itu tersedia. Ya, apa yang disebut dengan industri hulu, tersedia sumber daya alam yang sangat melimpah. Lalu bagaimana industri hilir nanti yang dikaryakan difasilitasi oleh pemerintah dengan memanfaatkan 7 dana CSR. Dana CSR yang pertama itu dapat digunakan oleh pemerintah bersama Bapeda nanti untuk mendapatkan APBD daerah. Pertama adalah memberikan modal-modal usaha kepada unit industri. Berikutnya adalah anak ini agak terampil tangannya nanti apa yang disebut dengan life skill, kita kirim dia magang ke Bandung barang 1 tahun.
insya Allah sudah pulang life skill, punya kecakapan dan soft skill, mereka punya akhlak yang baik, terbina persatuan dan kesatuan bangsa, dan terwujud kecerdasan anak-anak manusia tanpa harus ke Eropa. Ya mohon maaf tidak termaksud menceramah. Nah, manfaat yang kedua, jadilah tali pinggang yang saya pakai hari ini saya beli dari kulit domba. Belum lagi di Ciwok itu ada baju yang konveksinya juga dari kulit ini, tas dan lain-lain sebagainya. Melangkah sedikit kita ke dunia yang lain. Di Cina mereka hidup dengan bambu. Sekat pertama sudah dirubah jadi bebek, sekat kedua jadi tembok lampu, sekat berikutnya dianyam jadi topi. Dan tidak hanya bambu yang dikirim ke luar negeri, di luar Cina, tetapi diimpor dengan multiguna dari bambu itu sendiri. Bahkan hari ini ternyata bambu menjadi alternatif pengganti besi untuk membuat jembatan yang seharusnya konstruksi besi bisa dilakukan penelitian. Ternyata bambu bisa berfungsi guna. Luar biasa asas manfaatnya. Kalau begitu secara naturalistik, Allah telah menghadirkan ayat-ayat kaumnya, manusia dan alam semesta. Tinggal kita maknai ayat-ayat kaumnya, Al-Quran Karim dan hadis Rasulullah. Apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasul, sungguh Allah katakan yang terjadikan di alam semesta tidak ada yang sia-sia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, visi ini menjadi fokus dari kebijakan pemerintah Republik Indonesia di bawah pimpinan Bapak Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Gibran untuk menciptakan perekonomian Indonesia yang lebih kuat, mandiri dan berdaya saing di pasar global. Mengapa ini? Selama ini kan kita menjadi pasar konsumen, betul kan? Menjadi pasar konsumen. Seharusnya adalah pasar produsen. Yang paling aneh, kita punya CPO yang hari ini langsung kita kirim ke Medan, dan Medan telah dikembangkan dengan multiguna dari CPO. Betul tidak? Jadi sabun, jadi minyak wangi, macam-macam. Kita hanya mendapat 0,9% cuma CPO dengan kerusakan jalan yang sangat luar biasa dan risiko yang sangat luar biasa. Bagaimana kalau pemerintah daerah memfasilitasi home industri atau menggandeng satu investor, di sini mampu CPO kita olah menjadi bahan yang multiguna. Baru setelah kita hilirisasi dengan kuantitas dan kualitas berdaya saing tinggi, baru kemudian kita ekspor ke luar negeri, dan itu dibenarkan oleh negara. Tapi satu hal yang paling penting adalah tidak mungkin tangan mendadak dan kreatif apabila tidak ada wadah itu dilakukan. Satu di antaranya dibutuhkan pelatihan secara intens, dan hal lain secara akademik dibutuhkan sekolah vokasional yang pendidikannya berbasis link and match. Apa itu link and match? Apa yang dipelajari oleh si anak, apa yang disebut dengan learning to know. Sebanyak mungkin anak-anak akan belajar teori, maka dibutuhkan learning to do. Lalu ada lahan-lahan praktik. Hari ini salah satu dikembangkan sekolah SMK, yang anak-anak akan belajar bagaimana ekspor batu bara yang dilakukan oleh NIPA hari ini. Itu ada kerjasama antara SMK, dua Maluku, dicelupkan anak-anak kita berada di sana. Satu ketika anak-anak kita learning to do, tidak hanya di praktik di sekolah, tapi sudah bisa praktik di karya nyata di masyarakat. Oke. Yang ketiga adalah learning to be. Bagaimana menghadirkan anak Aceh menjadi dirinya sendiri. Karena seberapapun hebat Pak Khairuddin menceklak lagu Roma Irama, yang hebat tetap Roma Irama, saya tetap Khairuddin. Tapi serendah apapun Khairuddin, apabila segala potensi yang Allah takdirkan belum ekspor dengan kecerdasan intrapersonal, maka Khairuddin akan tampil kalau tidak setara Roma Irama, paling tidak 50% mirip Roma Irama. Gimana penyakit baju bukan ini kala ini. Betapapun pintarnya Adinda Fajar, ayahanda nampak bukan.
Yang waktu itu kalau ada yang ngalor itu iya bah ya betul. Kita bah tahu dino. Benar ya? Benar. Baik. Jadi ini tidak perlu lagi hal-hal yang semacam ini. Ternyata kita punya mutiara sangat luar biasa. Negara menyediakan regulasi, tinggal kita diskusikan di mana ruang fiskal yang bisa kita tambah. Insya Allah. Apalagi hari ini saya menyambut baik dan apresiasi kepada Pak Ahmad Dhani hadir sebagai wakil kita, hadir unsur pemerintah. Saya barangkali akan misi menyampaikan di sana sini apa hal yang bisa kita manfaatkan. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Hilirisasi bukan sekedar strategi pengolahan bahan mentah, apa lebih lanjut, tetapi juga menjadi langkah kemandirian ekonomi dengan memaksimalkan potensi sumber daya alam. Itu tadi, bahwa desa punya potensi sangat luar biasa. Tapi betapapun alam kaya, kalau tidak ditopang oleh sumber daya manusia, jangan berharap. Maka karena itu harus kita sepakati hari ini, pemerintah seperti wajib hukumnya mengirim duta-duta ilmuwan ke depan. Ada ahli batubara, doktor batubara. Ada ahli doktor bidang perminyakan. Kenapa? Karena di belakang rumah ada batu itu. Jadi akhirnya hidup ini kontekstual. Ini yang terjadi, di belakang rumah ada batubara, di belakang rumah ada uranium, di belakang rumah ada logam mulia, tapi di sekolah tidak pernah belajar tentang itu. Aneh toh? Jadi tidak link analogi. Mendadak muncul hilirisasi. Lalu siapa ahlinya? Paling-paling jadi ahli famili. Iya. Betul. Andaikan ahlinya adalah Fajar Hendra Irawan, putra saya, tentu bisa negosiasi toh. Dengan sumber daya alam yang begitu luar biasa dan dia punya sumber daya manusia yang sangat luar biasa. Tentu Aceh Barat tidak perlu terlalu banyak memberikan insentif pada beliau sehingga pendapatan daerah itu bisa meningkat dengan kita tingkatkan sumber daya manusia. Karena sumber daya manusia itu mahal dan itu terbarukan. Saya berikan satu contoh. Singapura itu negerinya kecil Bapak Ibu, tapi kok bisa kaya raya? Ternyata mereka punya kualitas sumber daya manusia itu di atas rata-rata bangsa dunia. Mereka hampir setara kemampuan literasinya, setara dengan Belanda, setara dengan Jepang, dan setara dengan Cina. Bagaimana dengan kita? Kemampuan literasi, termasuk literasi membaca dan menulis, termasuk literasi finansial digital dan lain sebagainya, itu alhamdulillah hampir kita sama dengan Bangladesh. Hampir sama dengan Bangladesh. Kalau ada sedikit istilah ini yang kita sebutkan, paling kecil di kampung, di desa, tolong dibuat tor ya. Tor itu term of reference. Ini nggak dari sini di depan aja. Mana kepun cih tor, kedelan kau aja punya. Padahal itu tor itu diungkapkan dasomen dasen. Apa harapan dan apa kenyataan dan apa strategi untuk problem solving agar PAD desa dan lain sebagainya itu bisa kita tingkatkan. Jadi kalau sumber daya manusia itu tidak ada, jangan berharap hilirisasinya akan terus. Ya, tidak. Pun nanti hubungannya lupa dengan nama rasa ceramahi. Ya. Insya Allah ya. Boleh-boleh kita awak kamu. Baik. Terbuka pikiran. Karena itu hilirisasi ini perlu pendekatan kearifan lokal. Bahwa lain lubuk, lain ikan, lain padang, lain belalang. Luntuan walaupun tidak cukup tinggi pernah jadi ketua forum doktor di UPI Bandung. Pada lupa nyaman kan nanti. Kenapa saya bisa laku? Ditanya oleh sahabat saya sebelum pemilihan. Kami ada 9 orang calonnya. Saya terakhir dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kemudian belum diberi kesempatan. Ditanya Mbak Luna, ini orang Jawa kan ya? Ya ini orang Jawa aja. Kamu itu bahasa Jawa iso kabeh. Iso kabeh. Kalau sampai kok sampai mengaku pas apa? Api tenan itu loh. Nah lewat ini pendekatan. Ternyata bisa sukses.
Tapi kalau tak lakukan dulu, abang bisa bekerja. Saya tidak ada. Ini kalau begini jangan kalah. Lakunya sekitar gambar dan dipakai. Laku tidak bukan. Jadi ini perlu kearifan. Pada saat kita berbicara itu perlu kearifan yang harus kita hargai orang lain. Maka di Bandung kalau nunjuk begini, ini bisa nggak jadi Bapak dan Ibu, karena kata beliau kalau nunjuk begini kata si kata sakitnya tuh di sini. Nya perintah nih, nya tapi yang Belanda pulang dukoh juga ya, bantu perintah. Tapi kalau kita tunjuknya begini, itu 50% sudah memberikan kemuliaan. Kalau sudah begini itu 100%. Maka hilirisasi kita tawarkan akan jalan kecil tapi dampaknya besar. Ya. Jadi Pak Khairudin akhirnya terus belajar bagaimana intonasi saudara saja jauh gitu. Jadi ini adalah bagian-bagian kearifan yang harus dicoba. Betul ya. Betul. Kecil tapi dampaknya Besar. Nah, gitu. Akhirnya saya dipilih secara aklamasi. Ya, secara politik saya cukup menggunakan pendekatan kearifan lokal, tapi tulus, tidak ada tulus. Karena konsepnya konsep Syekh Budawali, orang tua kita ulama besar kita. Apa kata beliau? Kalau ingin hilirisasi ini hidup, maka ikhlaslah kita berjuang, bukan mencari yang lain, bukan mencari pujian dari manusia, bukan mencari hebat dengan pemerintah terpilih hari, bukan, tapi untuk mencari ridha Allah. Maka kata beliau, Kuan berada di liga buat sempedak dalam tahu, karena Kuan bila makan tak sedar tidur tak tentu. Gimana? Gitu ya. Hadir ini karena untuk mencari ridha Allah. Oke, kita lanjutkan. Jadi kalau begitu keberhasilan hilirisasi memerlukan kolaborasi antara pemerintah daerah, siapa lagi, pelaku industri dan masyarakat, kemudian dukungan terhadap pengembangan teknologi. Oke, sekarang masyarakat terampil, punya sumber daya manusia yang sangat luar biasa. Tapi kalau tidak ada alat, ya, rumah sakit kita ini punya alat perekam jantung, tapi nggak ada dokter. Tidak ada Sama bohongnya kan? Ya. Nah, berikutnya, apa lagi? Pelatihan tenaga kerja perlu nggak? Perlu kita nanti. Jadi jangan berharap nanti, izinkan saya pada forum yang sangat mulia ini, katakanlah investasi begitu besar di Aceh Barat, termasuk pemanfaatan sumber daya alam berupa batu bara, cuma kita hanya mengisi ruang-ruang yang sangat terbatas yang non akademik. Paling-paling hanya berbuat satpam office work. Maunya kita adalah ada leader beberapa yang memang kita hadirkan di sana, dan pasti perusahaan besar akan terima kalau memang punya life skill yang cukup dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu saya pikir pemerintah tugas belajar adalah salah satu strategi, karena alam kita masih sangat kaya luar biasa. Jangan lihat hari ini, tapi 20 tahun ke depan. Bagaimana dengan Singapura yang tidak ada potensi alam, tapi mengapa mereka hebat? Karena mereka mencetak sumber manusianya sangat luar biasa di berbagai negara. Ada fasilitas mereka yang memanfaatkan, gitu kan? Baik, berikutnya melalui hilirisasi di daerah khususnya di Kabupaten Aceh Barat dapat membangun kehidupan yang lebih cerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengukuhkan posisi sebagai pemain global dalam perdagangan nasional dan internasional. Kalau nggak boleh lewat Sarasehan hari ini, maka CPO yang selalu kita angkut ke Medan, mudah-mudahan ada daya pikir kita olah menjadi barang yang layak untuk diekspor, kemudian dalam jenis yang sangat beragam dari sisi kuantitas maupun kualitas yang setelah kita olah layak menjadi komoditi ekspor kepada negara-negara lain yang dapat meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan ekonomi masyarakat, sekaligus fiskal secara nasional. Nah, yang terakhir nanti kita diskusikan. Nah, nanti kita kuliner hilirisasi, ya.
Pengertian dari hilirisasi adalah proses mengubah bahan baku atau bahan mentah yang diabstraksi dari sumber daya alam menjadi produk bernilai tambah melalui tahap-tahap pemrosesan atau pengolahan. Maka kita dikenal ada industri hulu dan kemudian ada industri hilir. Kedua, proses hilirisasi ini memungkinkan Indonesia, khususnya di Kabupaten Aceh Barat, untuk tidak hanya mengandalkan ekspor bahan mentah. Jadi kalau ada pelabuhan yang dikelola oleh Pakat Besar itu, pelabuhan Jati ya, yang ada di ujung Karang itu, kita tidak lagi mengandalkan ekspor bahan mentah, tetapi juga berpartisipasi dalam rantai nilai global sebagai produsen yang kompetitif. Mungkin batu bara kalau tidak salah bisa diolah jadinya menjadi briket batu bara, bisa kan? Nah kalau ini terjadi, ada bom industri yang bisa dimanfaatkan oleh kampung, dibantu oleh pemerintah melalui pemanfaatan dana CSR, diberikan modal usaha. Termasuk dana CSR itu dapat membangun sarana dan prasarana infrastruktur. Ya Pak. Saya dengan Pak Bupati dulu dengan 18, sekian miliar, satu di antara yang kita bangun ada perpustakaan bahasa internasional. Itu dana CSR. Untuk apa itu? Agar anak-anak itu mengerti tidak hanya dalam konteks bahasa daerah, paham bahasa Indonesia, tapi juga paham berbagai bahasa internasional. Itu satu bagian yang harus kita lakukan. Tapi jangan dilihat hari ini. Itu. Berikutnya dengan kata lain, hilirisasi bertujuan untuk menciptakan rantai pasukan dalam daerah yang mandiri, memperkuat industri lokal dan mendorong kemandirian ekonomi. Di samping juga kemampuan daya beli masyarakat bisa ditekan sedemikian besar. Saya berharap sekali ada pakat, perusahaan pakat Bina Besar ya, pakat besar kalau nggak salah saya adalah perusahaan daerah yang saya pikir perlu didanai, perlu diberikan kesempatan untuk bisa berbuat, barangkali bisa bekerja sama dengan UTU. Di sana ada fakultas ekonomi, ada pertanian, yang hari ini saya lihat orang-orang di Aceh Selatan tanpa dibina naturalistik, Pak Mendagri, hadir alamnya, buah pala, gebublo, bohdi, biji-bijian untuk gulai dapur, masakan dapur. Ternyata buah pala hari ini sudah diolah menjadi cuka pala. Kulit pala sudah diolah menjadi camilan pala, dan pala DSP dan saya bingung begitu banyak sudah ada. Dan ini tanpa dibina, Bang. Kitanya mana? Belau bapak akan artinya apa yang ingin kita katakan, di tangan yang kreatif tidak ada yang terbuat. Gitu ya. Jadi hilirisasi adalah bagaimana mengalir air itu secara deras, tapi sampai ke ujungnya yang menghasilkan goalnya apa? Meningkatkan ekonomi masyarakat, meningkatkan devisa daerah, dan pertumbuhan ekonomi dalam berbagai sisi. Terakhir, saya melihat di Bandung ada industri pariwisata. Kita punya tokoh besar, tapi tidak pernah terbesit di benak kita. Bukankah satu tokoh penting dunia kita dan beberapa tokoh penting dunia yang lain lahir di Aceh ini? Ada Teguh Umar Johan Pahlawan. Itu dikenal mendunia, Bapak. Andai kan ada pariwisata spiritual, kita ekspos di dunia internasional, akan berkunjung orang berduyun-duyun untuk melihat Teguh Umar yang gagah perkasa itu. Cuna ini, Cukutia, Cukucarin dan lain sebagainya. Ini bisa dikemas menjadi objek wisata. Lalu akan muncul industri perhotelan, akan muncul industri makanan, akan muncul industri-industri yang lain, dan terbuka lapangan pekerjaan bagi anak kita. Gimana Pak? Ada orang tua kita, ulama besar kita, Al-Buya di Pak Ibrahim itu dari Padang, datang dari mana-mana untuk mengunjungi beliau. Bukankah ini kesempatan bagi Aceh Barat? Hari ini alhamdulillah Nagan Raya, kemarin saya jadi narasumber di sana, sedang kita kemas
Danau Lautan menjadi salah satu industri pariwisata dalam rangka meningkatkan hilirisasi untuk pendapatan PADP dan kota. Saya pikir tidak perlu tepuk tangan, tapi itu sebagai contoh. Jadi ini kalimat Banana Brazil, cari siapa yang bisa disalurkan. Banana Brazil Pak Syarudin gagal, ikutan aja. Nah, ini yang tidak patut. Baik Bapak Ibu, saya pikir lebih lanjut bisa kita diskusikan karena kalau buat boleh izinkan bukan poin, bukan untuk ingin menceramahi supaya ada pegangan bagi kita masing-masing. Kemudian bisa kita berkontribusi sedikit agak panjang. Saya urai tidak bermaksud ingin menceramahi Bapak dan Ibu, tapi saya ingin membuka bahwa bangunlah persatuan dan kesatuan, bersemangatlah untuk destinasi karena hanya dengan itu kita akan sukses dunia dan akhirat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Bang Mamayani, orator terbaru setelah Mas Ramli, orator terbaru saya lihat ini Bang Mamayani kali ini dari 25 anggota Dewan BNC Barat. Apresiasi untuk Bang Mamayani ya. Kemudian ada senior saya juga, Bang Insinyur Agus, senior saya di lorong ini ya, sering membimbing saya dari masa saya sekolah karena saya sering pindah-pindah sekolah dulu. Kemudian ada ketua format, kemudian ada juga Bang Indra Jumpa, senior saya di kampus dulu. Kemudian ada ketua KNP BNC Barat, Bapak Fadel ya, owner Abu Del. Kemudian yang tidak saya sebutkan satu persatu semua kakak abang sekalian. Yang terpenting saya pikir Pak Dr. Karudin, hari ini katakanlah misalkan kita bicara mewakili MIFA, AJB, IPE, jangan nanti ada sebagian publik berpikir bahwa nyokap lagi. Besok kita berpikir mewakili pemerintah, menghajar perusahaan, nyokai lah nyok. Inilah yang belum kita selesai. Ini yang belum bisa selesai. Nah, saya sebagai mencicipi sekolah dasar di Aceh Barat. Nah, ada hal yang memang kita cicipi secara kritis. Ada hal yang memang harus kita kikis. Nah, hari ini kalau memang apa-apa nggak sepakat, kita buat rekomendasi, kita masukkan ke semua perusahaan apa produk yang mau kita lahirkan. Misalkan seperti Bapak Karudin katakan tadi bahwa di tangan yang kreatif, pasti hal-hal itu tidak akan terbuang. Nah, saya sudah menjalankan masa COVID Pak, briket itu Pak. Jadi masih sebatas produk, belum sebatas cetak, masih sebatas bakar arang batok kelapa gitu. Nah, ketika kita mainkan di beberapa tempat beribu arongan, malahan kita diusir Pak oleh warga sendiri. Beknya kayak boleh Cina Medan no. Waknya yang blocking no, beknya mau itu no, nya buta apa? Itu lillah ta'ala Pak. Sampai ke pasar coba Pak, ada uang juta, saya tantang untuk beli batok di pasar, nggak dapat Pak. Batok kelapa itu nggak dapat. Nah, apa yang kita hajar MIFA, apa yang kita hajar AJB adalah lahirkan pabrik briket ya cara. Lahirkan pabrik briket, salah satunya. Kemudian ada orang anyaman di Arongan. Kenapa itu tidak menjadi tempat wadah, rumah seni di Aceh Barat? Itu dilahirkan aja produk. Kemudian khusus saya pribadi, saya minta Bapak untuk sampaikan kepada pemerintah Aceh Barat, di Jalan Batu Putih itu kita jadikan kampung wisata. Lahirkan rumah adat Aceh ini situ. Ada 3 tujuan menurut saya di situ. Yang pertama, untuk tapak tilas Tekuma, rumah adat ini di Batu Putih. Yang kedua, untuk haulul doa tsunami arwah tsunami Aceh. Yang ketiga, hidupkan lagi sejati, rapai dan sebagainya. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada abang-abang
Saya mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tadi pandangan saya legislatif dan eksekutif pada hari ini hanya membahas investasi tanpa hilirisasi, gitu Pak. Karena buat apa kita membahas bahwasanya eksekutif legislatif tidak paham dengan fungsi tugasnya untuk hilirisasi. Dan hari ini dengan masukannya Pak Erwin, bagi Bapak pandangan Bapak nantinya bahwasanya pada hari ini edukasi materi ini sudah ada hilirisasi yang direkomendasikan. Baik dari kelapa sawit, baik dari minyak kelapa sawit itu banyak sekali yang bisa dihilirisasikan, baik dari yogurt, emulsi dan sorting, Pak. Bagi Bapak, bahwasanya Aceh Barat ini bagaimana nantinya kalau emang bahwasanya hilirisasi ini kita sepakati bersama memberikan rekomendasi mendirikan pabrik kita sendiri. Tapi kita tahu bahwasanya eksekutif yang bakal mengeksekusi terkait pabrik hal tersebut. Kita sepakat terkait hal itu, tapi apakah hari ini eksekutif tidak paham hal tersebut, Pak? Makanya kita pengen dari sepakati bersama, bahwasanya kita memberikan rekomendasi terbaik mendirikan pabrik-pabrik dan kita sepakati nantinya, Pak. Mungkin gitu ya dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf atau kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kita harus tahu dulu step by step dari apa yang harus diinvestasikan di situ. Nah, hari ini saya melihat Aceh Barat itu belum terstruktur secara potensi alam itu enggak punya denah, enggak ada loh. Catatan-catatan tentang potensi alam kita seharusnya itu ada. Misalkan seperti ini, potensi alam di bidang perkebunan misalkan, apa aja yang ada di Aceh Barat perkebunannya? Apa aja? Kemudian pertanian, pertambangan, sektor kelautan dan sebagainya dan lain-lain. Saya pikir ini kurang nih Pak Fajar. Materi satu lagi ini sebenarnya. Kalau menurut saya, mohon maaf, bukan mengkritisi tapi memberi masukan. Sebenarnya di sini yang bagusnya ada Bapeda atau Sekda seperti itu. Lebih bagus biar kita bisa memberikan sebuah masukan lebih real. Moga-moga nanti ke depan lebih besar lagi forum yang dibuat oleh Bapak Hamid. Jadi hari ini tidak ada pemetaan real di Aceh Barat tentang potensi alam kita. Kemudian untuk aset-aset daerah. Aset daerah hari ini, mungkin di sini kebetulan ada Bang Said. Hari ini banyak aset yang terbengkalai. Misalkan saya kasih contoh tanah misalkan. Di Johor Pahlawan itu cukup banyak lahan-lahan Pemda. Tapi sampai detik ini, saya pikir itu tidak terkelola dengan baik dan tidak menghasilkan apapun. Nah mungkin ini juga masukan untuk Bang Said ke depan bagaimana ke depan semua aset Pemda yang ada di khususnya di Johor Pahlawan dulu lah, kita bicara semuanya lah. Johor Pahlawan dulu itu menjadi sebuah aset yang bisa menghasilkan tanah-tanah tersebut. Itu salah satu masukan dari saya, semoga jadi pertimbangan ke depan. Kemudian juga ada aset daerah yang dipaksakan beralih fungsi, beralih tangan ke provinsi. Itu sangat saya sayangkan. Waktu 2018 kita pernah berpilih itu. Contoh kasus punya kita itu adalah PP. PP itu kan dipaksakan untuk diserahkan kepada Aceh provinsi dengan alasan ada aturan lainnya. Padahal waktu itu kita sudah mengatakan bahwa kalau aset diserahkan ke provinsi itu aset yang tidak mampu dikelola. Padahal kita mampu waktu itu. Ini amat sangat sayangkan. Kita kehilangan banyak aset. Ada juga ada aset-aset yang lain. Yang artinya tanyo kok salah. Dan kita berharap ke depan ini tidak terjadi lagi di Aceh Barat. Jangan dipaksakan karena aturan yang dibuat oleh provinsi atau pusat. Terus kita memaksakan memberikan jangan. Karena kenapa? Kita seperti disampaikan oleh Pak Kevin tadi, kita wilayah khusus loh. Kita punya hak otonom kita. Jangan dipaksakan. Bagaimana yo bahasanya? Baca-baca kayo. Pemerintah bangga cuitinya kayak padahal ada aturan perbandingan di situ yang sebenarnya
Mungkin karena kurang membaca, jadi tidak bisa melihat sebenarnya bisa dipertahankan loh gitu. Nah, karena setahu saya yang namanya aturan Indonesia ini itu cukup banyak celah yang bisa dilihat. Cuma kita malas belajar, mungkin malas membaca dan sebagainya. Dan aturan-aturan yang ada di negara selalu konflik ini. Sebenarnya peluang bagi kita di Aceh Barat dan yang harus lebih teliti melihat konsep-konsep yang ditawarkan oleh provinsi atau pusat. Jangan sampai, contoh saya kasih tahu contoh di sektor perikanan misalkan, itu secara regulasi dulunya 12 mil itu adalah kewenangan adat. Dan hari ini itu sudah dipangkas oleh provinsi menjadi 4 mil. Celakanya lagi, PAD kita yang di laut cukup banyak hilang. Kalau misalkan itu ada di ranah 12 mil, otomatis kapal itu PAD-nya ditaruh. Kita ditipu mentah-mentah sekarang. Secara aturan Kemendagri, aturan Menteri Perhubungan, itu penempatan kapal aja itu di atas 12 mil. Sekarang mereka taruh di 8 mil, dan mereka tahu kita nggak bisa ngapain-ngapain di situ. Nah, makanya saya berpikir begini, investasi yang paling besar yang harus dilakukan di Aceh Barat ini adalah investasi moral dan kewajiban kita bersama. Itu yang paling besar investasi. Bukan uang, bukan apa-apa. Dan hari ini saya tidak melihat investasi moral di Jawa Barat kita. Kita nggak melihat investasi tanggung jawab di daerah kita. Bana untuk kamu investasi menguntungkan sekelompok orang, gaji. Dia nggak melihat bagaimana kerugian banyak orang. Jadi di situ saya melihat Aceh Barat ini yang paling penting yang pertama adalah investasi moral di stakeholder masing-masing sektor. Itu yang paling penting buat saya. Nah, kalau itu ada, insya Allah ke depan investasi yang masuk ke sini dari PHC akan tertata dengan nilai-nilai norma-norma kearifan lokal yang ada. Itu yang paling penting. Kemudian sumber daya manusia. Berbicara investasi itu tidak terlepas dari sumber daya manusianya. Karena kenapa? Sumber daya manusia itu adalah seperti yang disampaikan oleh Pak Kredit tadi. Itu potensi kecerdasan manusia dalam mengelola. Dan hari ini kita dianggap tidak punya kecerdasan, tidak punya skill bahasa istilah dalam konteks perusahaan. Nah, yang lebih lucu lagi, pemerintah kesannya seolah tidak penting. Contoh saya sampaikan ini, setiap tahun saya memberikan ucapan selamat kepada kawan-kawan di kampus saya Universitas Umar, selamat dan sukses melahirkan pengangguran yang berijazah. Saya ucapkan selamat sampai mereka ngotot. Pegangan lah. Dan itu fakta. Itu berapa sekolah SMA yang melahirkan tamatan setiap tahunnya. Satu SMA berapa banyak pengangguran? Ada berapa banyak sekolah di sini Aceh Barat? Bayangkan kita penganggurannya. Itu pengangguran yang bersekolah, belum pengangguran yang nggak sekolah, yang nggak tamat sekolah. Setiap tahun itu lahir. Bagaimana kita menjawab persoalan pengangguran itu? Dulu kita pernah berpikir begini, tapi agak ekstrim sedikit ya, agak ekstrim memang Pak. Saya dulu pernah berdiskusi dengan kawan-kawan, kita lahirkan sebuah organisasi bernama Forum Pemuda Karya Aceh Barat. Tujuan kita apa? Membackup Aceh Barat dari pengaruh luar selain Aceh Barat. Kenapa? Kita minta hak veto kepada setiap perusahaan masuk sini, katakanlah begini. Satu perusahaan berinvestasi di Aceh Barat dengan kebutuhan tenaga kerja berapa? Kita minta ke mereka, oke, you bisa kerja di sini, you bisa berinvestasi di tempat kami, tapi kami punya hak 50% dari pekerja itu urusan kami. Kami yang merekomendasikan mereka, tidak boleh dari luar. Nah, bayangkan kalau mereka punya 1.000, kita dapat 500, satu perusahaan. Nah, jangan seperti organisasi hari ini yang ada di sini cabang.
Ketika kita mempontal sedikit, potong di atas. Kayak juga aku tadi. Kita mau buat pagar buat Cibadak Semarang bertani. Nah, butuh kerjasama dengan semua pihak. Supaya apa? Karena pemuda Aceh Barat itu adalah pagarnya Aceh Barat. Kita coba ekstrim, tapi belum terwujud. Bukan apa itu. Kenapa? Kita mau menjawab semua persoalan sumber daya manusia yang hari ini gak jalan. Kalau kita bilang jalan di tempat, oke lah. Tapi ini gak jalan soalnya. Hari ini turun lagi aturan daerah, seperti yang disampaikan oleh Bupati kemarin. Ada aturan baru yang meminta 70% itu tenaga kelompok. Caranya gimana? Saya juga mau diskusi juga sama Bupati. Caranya gimana Pak? 70% itu baca di Jawa juga hidup real. Aturan karena apa ya pakai kayak punya bukti sudah ada sekarang. Coba bayangkan di Bupati semua yang ada di prestasi di Aceh Barat nggak sampai 40%. Itu fakta. Jadi mungkin menjadi sebuah pemikiran-pemikiran kita, moga-moga melahirkan kebijakan yang lebih bijaksana untuk menyikapi persoalan investasi di Aceh Barat ke depan. Kita tetap sepakat untuk membangun Aceh Barat, kita tetap sepakat yang namanya persatuan-kesatuan. Mungkin untuk sementara waktu itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Ini berbagai topik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat minim sekali. Kenapa? Karena memang hari ini pola kita di dalam terkait pelanggaran ya, belum ada berbeda. Makanya dari selesai saya berbeda dari berbeda. Artinya ini menurut pandangan pribadi saya, bahwa apabila ingin membuat sebuah program yang berinvestasi, kita bongkar dulu APBD-nya. Betul kan? Bongkar dulu APBD-nya. Artinya tidak yang monoton yang sudah dilakukan kemarin. Artinya seperti misalnya ada visi-misi bupati misalnya terkait dengan kegiatan investasi. Artinya seperti disampaikan tadi terkait dengan pengembangan kawasan wisata di Batu Putih ya. Kalau hanya dikerjakan oleh dinas pariwisata nggak jalan. Bagaimana cara pola kerjanya adalah mempersatukan dokumen kegiatan mereka, dinas Disparpora, dinas lingkungan hidup, dinas perdagangan UMKM, dan dinas PUPR untuk membangun suatu kawasan pariwisata. Infrastruktur oleh PUPR, kebersihan lingkungan pariwisata oleh DPH, terkait dengan hasil kerajinan yang akan dikembangkan oleh pelaku UMKM itu dinas UMKM, kemudian dinas pariwisata ada eventnya yang dilaksanakan. Apabila asumsi saya, misalnya cuma punya anggaran 100, dikali dikeroyok 5 jadi 500, jadi selesai dia programnya. Ini sebenarnya yang saya lihat belum bukan saya karena kita di bidang aset, tapi ada. Nah, jadi segala sesuatu itu bukan jalan sendiri-sendiri, tetapi mencapai satu tujuan. Kalau tujuannya A, 1, 2, 3, 4, 5, A tidak lempang, jadi nggak ketemu dia barangnya Pak. Termasuk tujuan Jakarta sama dengan tujuan Jakarta. Iya betul. Makanya itu maksud saya. Kita kalau mau berbicara SDM, ayo kita bongkar. Bagaimana peningkatan SDM itu? SDM itu juga terkait dengan bagaimana meningkatkan SDM di pemerintahan kampung melalui DPMD. DPMD bagaimana cara mengoptimalkan, melihat bagaimana membuat profil desa. Hari ini profil desa saya nggak tahu bagaimana menggambarkan profil desa itu ada potensinya, siapa yang bisa melakukannya, itu saya juga belum tahu. Nah, Gampong itu sama juga dengan kabupaten. Artinya dimulai itu dari profil desa, profil kabupaten. Untuk menggambarkan ada RT RW Gampong dan RT RW kabupaten. Nah, sehingga kalau orang investor datang kita cuma mengklik saja, lihat ini potensi batu bara di sini, potensi kebun sawit di sini, kalau kita bangun PKS di sini,
Di sini likas jalannya, sehingga PKS yang dibangun oleh investor tersebut tergambarkan semua mobilisasinya murah, cepat, singkat. Nah, ini yang kita belum punya ya, baiknya. Mungkin Pak Yani di sini juga sebagai pengawas pemerintah kan, artinya bisa mendorong ini, artinya untuk menggambarkan bahwa RT RW berlandaskan informasi investasi baik tingkat desa maupun ke tingkat kabupaten. Kenapa? Karena memang kita melihat bahwa kalau saya sebagai investor, pada saat saya tidak tahu, pada saat saya dibawa oleh orang, saya bilang, Pak, di sini ada tambang batu bara. Tapi pertanyaannya, pemerintah sudah merekomendasikan nggak ini ada tambang batu bara? Pemerintah sudah merekomendasikan nggak ini bisa untuk membangun PKS? Pemerintah sudah merekomendasikan untuk organisasi CPO. Nah, seperti disampaikan oleh Pak Heru tadi, pembangunan CPO, realisasi CPO menjadi pabrik minyak makan inilah. Hari ini si PKS itu sudah punya kontrak dengan Medan itu sekian tahun. Nah, salah satu peran daerah hari ini adalah membuat perda DMO CPO. Sama juga seperti batu bara, ada ekspor, ada DO untuk PLN. Nah, dan hari ini untuk membangun pabrik minyak makan itu kita memerlukan minimal ada 30 PKS. Caranya bagaimana? Kita punya daerah tetangga. Itu namanya kerjasama antar daerah. Baik, menggunakan Permendagri 22 ya, tahun 2020 ya, kerjasama antar daerah. Nah, misalnya Nagaria, kalau dibangun pabrik minyak makan di sini, apa sih keuntungan negara? Itu harus ada dibicarakan. PAD juga mereka harus ada di situ. PAD di daerah AB juga harus ada di situ. Barulah terwujudkan rencana pembangunan pabrik minyak makan. Iya, itu dia. Makanya itulah bitornya yang perlu kita. Karena kemampuan kita apa? Bahwa SWOT kita, SWOT itu yang tidak ada sama sekali dilakukan oleh TA. Saya pernah di Indonesia. Kita membangun sebuah program itu SWOT. Kita punya pelabuhan, tetapi tidak bisa kita optimalkan pelabuhan. Kenapa? Siapa sih yang menggunakan pelabuhan kita? Siapa? Apa yang kita kirim? Nggak ada. Nah, bagaimana desa-desa bisa membuat sebuah produk? Nggak ada yang mengarahkan, nggak ada yang membimbing, karena nggak punya SDM. Bahkan saya pikir perlu nggak membangun sebuah SKPK khusus SKPK bidang SDM investasi. Walaupun hari ini sudah ada dinas DPM BDSP, dinas penanaman modal, dia hanya sifatnya administratif ya, bukan sebagai SKPK yang sifatnya langsung ke tujuan untuk meningkatkan investasi itu. Nah, mungkin kalau nggak salah saya di Malaysia itu ada namanya Badan Peningkatan Kemampuan Investasi yang maksudnya semua putra-putra daerah, putra-putra bumi Malaysia itu waktu saya dengan pembicara Pak Mahathir, setelah pulang dari luar negeri mereka berada di situ untuk membangun. Nah, seperti saya bilang tadi, yang dari UTU, yang dari Rusia, yang dari mana-mana EB, yang putra daerah kita sudah pulang, kok nggak kita tampung nih dalam satu wadah untuk melihat mengembangkan potensi Aceh Barat yang luar biasa, mulai dari emas, batu bara, perkebunan, perikanan, sampai dengan pertanian. Harusnya ada lembaga itu. Nah, kalau kita sampaikan itu bagaimana caranya? Itulah tugas pemerintah dan dewan, Pak. Ya, untuk menjembataninya. Kalau saya cuma menginformasikan, mungkin ini saja demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat bahwa putra-putri kita itu sangat luar biasa sebenarnya. Jadi langkah pertama strategi kita adalah dengan segala kerendahan hati, kalaulah berkenan pemerintah dibuat satu wadah program beasiswa untuk penerimaan tugas belajar
sampai ke jenjang doktor. Memang butuh waktu lama, tapi ini akan sangat efektif untuk kita kelola alam dalam jangka panjang, karena manusia yang cerdas itu adalah sumber daya manusia terbarukan yang tidak akan pernah habis. Itu satu yang mau kita harapkan. Jadi jangan bermimpi mulu-mulu kalau tidak ada orang cerdas, karena negara tidak akan mengakui kalau tidak ada tol misalnya. Ya, tidak ada orang-orang yang dianggap kompeten dan profesional. Bukan berarti MIPA hari ini tidak menghargai kita, tapi setelah diserahkan kepada kita, kita tidak punya ahlinya. Mereka dengan investasi triliunan akan rugi, bukan? Jadi berprasangka baiklah, kita awali bahwa tugas belajar adalah satu langkah panjang yang harus kita mulai hari ini. Dan langkah itu barangkali sederhana kalau tidak terspek pada S3, tentu sekolah-sekolah vokasional yang semacam SMK, ya, yang bersifat link and match. Materi yang diajarkan di sekolah itu ada keterkaitan dengan apa yang ada di alam tadi. Ini menjadi aneh. Ada di alam tentang emas, tapi sekolah tidak pernah belajar tentang emas. Jadi akhirnya belajar itu tidak bermakna. Maka tepat Bung Indra katakan, yang dihasilkan adalah manusia penganggur. Selamat menjadi manusia penganggur, karena tidak berbasis link and match. Materinya tidak keterpaduan, tidak keterkaitan, dan tidak bermakna. Hanya manfaat belajar pada akhirnya. Sehingga yang kita hafal selalu dalam naik majar, Buya Kurung Kerja, Buya Tamu berarti. Karena memang dalam tapi literasi rendah. Lalu yang ketiga, kalaulah putra putri barangkali Aceh Barat yang punya kecerdasan sangat luar biasa, tidak pernah kita data di mana dia berada. Bahkan kalau pulang, izinkan di forum yang sangat mulia ini, ada yang alergi, mungkin karena beda tim set. Kita tidak lagi bicara itu loh. Ini bicara KNPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia, bukan bicara keponakan nenek paman istri. Ini bicara negara, adalah bicara persatuan dan kesatuan. Politik adalah bagian dari sunatullah yang harus kita gunakan. Saya pikir itu yang harus kita lepas. Kalau tidak pasti alergi, Pak. Dan ya, ibadah hari Bung Indra, gitu kan? Gitu. Berikutnya, sebagaimana perintah Undang-Undang Dasar, sudah saatnya dipikirkan kanun pemawah. Jadi bukan lagi menjual tanah. Kanun pemawah itu adalah bagi hasil yang diperintah oleh Undang-Undang Dasar pasal 18B ayat 2. Negara mengakui dan menghormati satuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya sepanjang dia masih hidup. Bagaimana dulu tanah wilayah kita tidak hilang, maka pemimpin Aceh masa lalu terekam dalam satu narik manca, upagi lampuh dengan kawat, upagi nanglo dengan adat. Bagaimana dulu tanah-tanah wilayah adat tidak hilang, itu upagi dengan petua sentuh. Ada tokoh yang menjaga itu. Orang tak ada pakai elegan. Bagaimana dulu intensifikasi pertanian tumbuh sangat luar biasa secara tradisional, napa di nanti kejomblang. Apa filosofinya? Menyata pula pada isi ke hana patut tiko ngantulu. Hari ini bercocok tanam pun tidak lagi sampah, karena tidak lagi ada yang mati. Seakan-akan kejomblang itu kolot. Pak itu konsep yang sangat rahmat dan lil alamin. Kon hanya pro-nya sampai hamba Allah yang lain tidak terpelajar pun bisa mencicipi dengan konsep rahmat dan lil alamin. Bagaimana dulu laut dikelola panglima laut. Gitu. Bagaimana dulu masyarakat sosial satu komunitas namuki. Dan apakah mengaku ini? Karena negara mengakui. Jadi kita tidak mau berliterasi. Okay. Lalu bagaimana kapal dulu diatur sedemikian rupa nasyah bandar dan 13 lembaga yang dianggap dalam rangka menjawab isu Aceh itu diperintah oleh Undang-Undang Dasar. Termasuk hari ini Bapak Ibu atau begitu bahwa tidak sampai ke pengadilan satu persoalan
Yang nanti gampang nanti 17 plus 1 persoalan yang disebut dengan restorasi justice, equality before the law, itu bisa diselesaikan di tingkat kampung sampai inkrah. Maka kecil dan mungkin dan aparaturnya bisa menjadi pengadilan alternatif dan itu dibenarkan oleh negara. Tapi itu tidak pernah kita lakukan. Nah, lelucur di sana saja. Padahal menyena darah yang berwujud kita suka, menyena luka kita sifat. Jika Allah yang meminta kita damai, dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan, karena Muslim adalah bersaudara di tingkat kampung pun ada kesan yang sangat beragam. Sebenarnya kita punya potensi luar biasa sebagaimana yang disebut oleh Bung Indra tadi. Berikutnya perlu data yang valid tentang sumber daya alam dan sumber daya manusia. Dengan tidak berlebihan, kita punya tokoh putih dan menggegerkan nasional. Saya pernah menguji beliau, Kogniti C2, C6 dia bisa jawab. Tokohnya luar biasa. Itu satu sumber daya yang harus kita akui dan harus kita data. Kita beri apresiasi. Gitu kan? Nah, pertanyaannya adalah, ada nggak data itu? Lalu berikutnya, betapa lahan terbengkalai saja. Padahal ada ahli di sebelah sana yang sudah kita bangun, namanya Yunita Teguh Umar. Yang lahan-lahan tidur ini bisa dimanfaatkan menjadi lahan produktif, sehingga tidak lagi semak belukar di kota. Paling tidak mereka menguji coba disebut dengan learning to know, dengan learning to do. Mereka akan praktik teori bercocok tanam itu diaplikasi di lapangan. Bagaimana rezeki yang melimpah ruah kita cuma seramahi dengan STIN Tekunirume. Jadi bermanfaat lembaga ini, tapi itu tidak pernah terpikirkan oleh kita. Kemudian berikan kemudahan kepada investor, komit dari sisi regulasi background. Nah, untuk itu sebelum kemudahan ini kita berikan, kita buat payung hukum, kata beliau. Satu di antara payung hukum yang diberikan oleh negara adalah hak tumawa. Jadi tidak lagi jual tanah, tapi bagi hasil. 30% untuk mempunyai tanah, 70% kepada investor. Tapi apapun yang kamu gali, saya wajib sebagai empunya ikut bersama-sama. Baru yang terakhir simbolis mutualisme, sama-sama kita senang dan sama-sama ikut bertanggung jawab terhadap usaha yang mulia ini. Sehingga dengan demikian, secara simultan PAD daerah mereka, pertumbuhan ekonomi masyarakat pun bisa terwujud. Di patah dua padu. Karena ruang itu sudah ada. Oke. Berikutnya adalah barangkali perlu dibuat forum-forum terbatas lebih lanjut seperti ini. Dan terakhir, apa yang ingin saya katakan bahwa sekali lagi kearifan yang diberikan oleh negara kepada kita lalu kita sambut dengan baik, dan mari kita berdiskusi dengan persuasif, dengan prasangka baik. Hari ini tidak perlu ada siapa yang kita salahkan. Yang paling penting adalah gagasan kita mampu kita rangkum, kita narasikan, berangkat dari persoalan harapan, tapi ini adalah satu kenyataan dan ini jalan keluarnya. Jadi dengan demikian duduk hari ini adalah duduk bersama, berpikir bersama. Sekali lagi terima kasih kepada musuh pemerintah tadi sudah beliau dengar. Ada mewakili rakyat hari ini, ada unsur legislatif, mewakili OKP, LSM dan lain sebagainya. Dan tentu kami dari akademisi walaupun sangat terbatas kemampuan kami, tapi sekecil apapun jika untuk sebuah kebaikan waktu kita beri rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, barangkali itu yang mungkin bisa saya jawab. Melalui planning saya sepakat disampaikan oleh Pak Indra, kita mulai dari investasi moral tadi. Kalau kita investasi moralnya, kita mulai dari tahapan demokrasi. Karena sumber masalahnya di situ semua, saya rasa. Dan menyangkut dengan yang disampaikan oleh Bang Said tadi, untuk membedah APBK itu dan harus lahir dari pesta demokrasi yang baik. Mohon maaf, mungkin saya harus terus terang menyampaikan di sini. Demokrasi di
Indonesia umumnya dan khususnya yang sedang berlangsung saat ini harus diperbaiki. Kami serba salah. Satu sisi amanah rakyat yang harus kami perjuangkan, satu sisi beban pasca pemilu yang harus kami pikirkan. Sehingga kenapa kami kayak orang gerah, tidak tuntas, batuk bertahan-tahan. Ya, mungkin ada hal-hal barangkali tidak mungkin saya sebutkan di sini. Untuk persoalan kenapa kadang-kadang APBK itu tidak berpihak kepada azas manfaat. Hari ini bukan tidak ingin kami upayakan apa yang harapan kita semua. Kenapa mungkin keberpihakan anggaran itu tidak seharusnya seperti di Dinas Transmigrasi saat ini kan ada workshop di situ. Itu ada BLK. BLK itu kita manfaatkan hari ini. Tetapi kadang-kadang untuk workshop itu saja tidak ada yang memperjuangkan anggaran. Kenapa? Yaitu tadi pasca lahir berdemokrasi yang tidak sehat. Ini suatu hal yang sangat privasi sebenarnya, tapi yang terjadi saat ini di Indonesia umumnya dan di Asia Barat khususnya di Indonesia. Sehingga kadang-kadang mindset ini harus kita investasi moral seperti yang mengatakan kepada masyarakat di tingkat bawah dulu. Ini harus kita sampaikan. Bagaimana sih kita mengirim perwakilan? Bagaimana sih kita memilih seorang bupati dan sebagainya, memilih DPR? Ini perwakilan yang hadir itu para kontraktor, gubernur, dan sebagainya. Di sini persoalan yang sangat serius sebenarnya. Jadi bagaimana kita mengubah satu suara 300.000, satu suara 500.000, satu suara 400.000? Luar biasa. Bagaimana sampai ke situ? Apa yang harus dia persiapkan? Apa yang harus dia pikirkan? Ada salah satu mungkin dari kami yang mampu mengibar pada hari ini, tapi tidak seberapa. Begitu ada keadilan yang ingin kami perjuangkan untuk terhenti dengan keinginan mereka yang barangkali tidak ada hubungan dari hal-hal yang ingin kami perjuangkan. Ini suatu persoalan yang sangat luar biasa. Maka saya sampaikan, maka sobat saya berbicara soal jawab dari sisi saya. Karena kenapa? Pertanyaan berurusan dengan kebijakan. Jadi oleh karena itu, seperti yang disampaikan oleh Bang Sek, sangat cocok. Kemarin saja kami minta PUPR untuk bangun jalan ke arah Batin. Supaya untuk apa? Supaya desa tersebut nanti bisa bekerja sama untuk ambil retribusi kampung. Nanti setiap mobil masuk keluar bisa kita pungut retribusi yang namanya parkir dan sebagainya. Karena selama ini kenapa tidak bisa? Masih ada kegiatan yang penting teman-teman dan para pemangku kepentingan. Kadang-kadang ini harus saya jujur, mohon maaf mungkin kebijakan itu bukan lagi berdasarkan norma, tapi berdasarkan kepentingan. Sehingga program-program yang ada kadang-kadang bisa hampir sebagiannya bukan berdasarkan azas manfaat, tapi azas kepentingan. Contoh banyak, nggak usah saya sampaikan di sini. Coba lihat pembangunan dan sebagainya. Tidak mungkin sih sampaikan di sini. Kemudian persoalan saya pernah berbincang-bincang dengan teman-teman para investor. Ini mohon maaf mungkin tidak seharusnya saya sampaikan Pak. Barangkali hal ini kan mungkin nanti bisa menjadi sebuah isu yang harus kita kemas dan kembangkan bersama. Investor kurang nyaman berada di Aceh. Ini salah satu penyebabnya. Yang pertama ada beberapa sisi yang mendasar. Kemarin saya punya kawan, dia mau berinvestasi ke Aceh. Satu hari di Aceh, sore dia langsung pesan tiket pesawat, nginap di Medan dan nginap di Jakarta. Gak mau nginap di Aceh. Pertanyaan kenapa? Tidak tahu. Kami seperti berada di dalam kota. Takut. Nah, jadi hal-hal ini kan menjadi pertanyaan bagi kami. Kenapa orang tidak nyaman di Aceh? Kalau investor kurang nyaman di Aceh itu kenapa? Ini harus dicari penyebabnya.
Itu salah satu penyebab. Kemudian Bang Said, kita cocok sepakat pada HPBK dan kita sinkronkan dari program visi-visi nasional dan sondingkan dengan visi-visi daerah. Namun hari ini yang peramu HPBK itu setuju nggak? Ini masalah. Cocok nggak? Ini masalah. Beasiswa kan tidak ada, Pak. Ada beasiswa. Tapi di situ-situ lagi nanti timbul kesenjangan sosial. Ini yang sangat. Nanti bukan berdasarkan potensi yang dimiliki oleh si calon mahasiswa, tetapi berdasarkan potensi sedekat mana dia dengan para. Ini yang menjadi masalah. Jadi kenapa harus ambil yang ini, harus ambil si A si B? Pertama berdasarkan mungkin jasa-jasa politik dan sebagainya. Dan juga seperti Bapak sampaikan tadi, ada sebagian mungkin anak putra putri kita yang sudah pulang dari luar perantauan, dia membawa segudang ilmu pengetahuan, ya barangkali dia tidak begitu dekat dengan si A dan si B yang mempunyai kekuasaan di sini, pemangku kepentingan, jadi dia akan terkabaikan kembali. Ini persoalan mungkin dari reading saya yang harus saya jawab. Barangkali kalau Bapak menguasai teknis dan sebagainya, tapi kami sudah mengalami dilema ini. Pada hari ini saya sampaikan, ini pun nggak saya sampaikan cuma 50%, Pak. Ada 50% lagi. Lebih ngeri. Jadi hal ini, kemudian yang paling sakit pada hari ini, kita berada di daerah, seperti Bapak bilang, sampaikan tadi daerah khusus, menjadi daerah khusus, tetapi tidak jauh dari bingkai NKRI. Banyak sekali hak normatif daerah sekarang ini sudah diambil kebijakannya oleh pusat, oleh pusat dan provinsi. Ini suatu hal yang sangat membuat daerah hilang. Contoh Pak, kita diakui sebagai daerah desentralisasi. Namun kadang-kadang kanun yang sedang kita perjuangkan itu berpolemik dan berjauh-jauh urusannya, sampai tidak pengesahannya sampai satu produk itu lebih dari 3 tahun. Seperti saat ini, saya memberanikan diri mengusulkan revisi Pak, revisi gaji CSR 3%. Sebagai alasan saya sebagai daerah penghasil, ya Pak. Alasan saya sebagai daerah penghasil CSR perusahaan itu 3%. Karena kami gaji di Bulu ada 1% namanya SPD, Sumbangan Pembangunan Daerah. Mampu kok mereka berikan CSR 1%, 2% sama diberikan. Kenapa saya usul itu bahan bargaining 1%. Kalau memang nanti akomodir 2% juga oke. Ini rahasia saudara, nggak mesti 3%. 2% juga oke. 1% ganti SPD Sumbangan Pembangunan Daerah yang ingin kita minta kemarin. Persoalan ini sekarang ini sudah dikembalikan satu kali dan kembali lagi ke provinsi. Provinsi mengundang saya kemarin sebagai tokoh sebagai orang yang menginisiasi inisiatornya. Nah, bagaimana? Ini kami ditanya sama dari pengusulnya siapa? Pengusul dari Kabupaten Aceh Barat. Kami selaku daerah penghasil, kami minta 3% itu CSR karena menganggap kami daerah penghasil. Satu, yang kedua, dulu kami ada SPD karena dianggap batal demi hukum, maka itu tidak bisa lagi yang 1% sumbangan pembangunan daerah. Jadi akhirnya minggu depan kami diundang kembali ke Mendagri. Dari sini saya mungkin nanti ada pimpinan dan dari DPRA karena mau berlaku Aceh. Jadi hal ini seperti saya bilang tadi, kenapa sih kalau otsus itu kalau diberi desentralisasi kenapa nggak semerta-merta langsung? Itu kan keuntungannya, nggak ada keuntungan apa-apa. Itu cuma itu kita minta sekarang. Jadi barangkali Bapak dari sisi akademisi bisa melihat kekhususan ini seperti diberi sarung
kain sarung bukan kain panjang, menutup kepala terbuka kaki, enggak sepenuhnya. Kemudian keberadaan daerah wilayah mungkin sebagainya. Untuk yang hal-hal yang mungkin yang lebih kritis Pak, tidak. Gini singkatnya, kami hari ini eksekutif legislatif itu hidup di bawah payung Kemendagri. Ada regulasi daerah, ada kanun daerah, tetap merujuk kepada payung Kemendagri. Apa cerita? Kami sebagai DPRK ini kan sebenarnya kan harus representatif daripada rakyat dan harus sama sebenarnya dengan DPR ini, bisa melahirkan. Tetapi kanun yang kami lahirkan ini harus sesuai dengan Permendagri dan sebagainya. Jadi sama aja, kita ambil aja Permendaglinya, kita realisasi aja. Jadi dari tentang top down dan tentang berbeda. Maka saya juga menjadi sebuah tanda-tanda besar. Daerah desentralisasi dan khusus yang diberikan hak dan sebagainya, hal ini harus berbelit-belit lagi. Ini adalah upaya-upaya yang hari ini yang sudah kami lakukan selaku wakil rakyat. Walaupun wakil rakyat hari ini seperti saya sampaikan tadi, kami lahir dari persoalan yang sangat sulit, namun cobalah kami mengimbangi bagaimana paling tidak kehadiran kami ini bermakna 50%, 50%. Jujur saja 50%, rakyat 50% itu juga. Tapi mau dikatakan apa ya memang ini. Maka tadi investasi moral jangan untuk para eksekutif dan legislatif saja, tapi untuk pemahaman dan mindset masyarakat ke depan harus diubah. Keinginan saya itu lahir para pemimpin-pemimpin yang betul-betul bisa melaksanakan kewenangan dan kebijakan yang telah itu menguntungkan rakyat banyak. Ini harapannya. Mungkin dari sisi saya hanya semacam curhat dan sebagainya, dari teknis dan sebagainya tadi sudah sampaikan oleh teman-teman bang saya dan guru kita Pak Karim. Terima kasih lebih kurang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita rubah menjadi Buya Plum Rasuki, Buya Tameng Merasuki. Namakan? Hadirin yang saya hormati, demikianlah acara Sarasehan diskusi tanya jawab kita hari ini. Semoga apa yang telah kita disampaikan dapat menjadi pembelajaran yang berharga untuk kita semua dan membawa perubahan untuk masyarakat Aceh Barat. Semoga kedepannya kita bukan jadi penyicip, tetapi pemilik dari semua sumber daya alam yang ada di Aceh Barat dan dapat melahirkan dan menciptakan SDM yang cerdas, bermoral